Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita merenungkan tentang kehadiran para misionaris keluarga kudus, berangkat dari sejarahnya hingga apa buah-buah karya MSF. Saudara-saudariku, MSF didirikan oleh Pater Zong Baptiste Berthier, MS. MS adalah misionaris La Salette karena beliau adalah seorang anggota dari kongregasi misionaris La Salette yang melayani para peziarah di Gunung La Salette, Prancis. Dan karena keprihatinannya terhadap yang pertama panggilan tertunda pemuda-pemuda yang ingin menjadi imam tapi sudah terlalu tua dan miskin, maka ia berinisiatif untuk membangun satu sekolah apostolik atau seminari agar panggilan-panggilan tertunda, panggilan-panggilan terlambat, dan orang-orang miskin yang tidak bisa masuk ke seminari itu bisa tertampung dan terwadahi. Beliau terinspirasi dari satu teks Injil Matius bab 5 ayat 35 sampai dengan 38. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Pada akhirnya pada tanggal 28 September 1895, beliau mendirikan satu sekolah apostolik atau satu institut, atau sekarang kita sebut dengan seminari. Dan pada akhirnya ia juga memilih nama kongregasi yang ia bangun dengan nama Para Misionaris Keluarga Kudus, MSF, Missionari a Sacra Familia. MSF sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1926. 3 misionaris awal masuk ke Kalimantan pada tahun itu, dan selanjutnya pada tahun 1931 para misionaris keluarga kudus juga mulai masuk di Semarang. Maka sekarang ada 2 provinsi, Provinsi Kalimantan dan Provinsi Jawa untuk di Indonesia. Kalau ditanya apa itu MSF, apa itu para misionaris keluarga kudus, jawabannya ya MSF itu sendiri. Misi, Sanctificatio, dan Familiaritas. Misi, tentu saja ini tarekat misioner, tarekat internasional yang menjawab kebutuhan gereja dimanapun gereja membutuhkan. Dan sekarang MSF tersebar di berbagai negara, dan misi itu juga artinya menanggapi panggilan Tuhan untuk mewartakan karya keselamatannya. Dan misi ini adalah tugas semua umat beriman yang sudah dibaptis. Sanctificatio, penyucian. Kita diajak untuk menghayati panggilan hidup kita untuk menuju pada kesucian. Dan familia, selain semangat kekeluargaan, teladan keluarga kudus, tapi kita juga diajak untuk menyadari bahwa keluarga-keluarga itu adalah tempat yang terpenting untuk membentuk para pewarta yang tangguh, para misionaris yang tangguh. Maka
kalau ada istilah lingkaran setan, mungkin MSF adalah lingkaran Tuhan yang ketiganya tidak bisa salah satunya lepas dari situ. Karena misi, panggilan untuk kesucian, dan familiaritas itu adalah 3 pilar karya kerasulan yang terus-menerus diperjuangkan di tengah gereja bersama dengan umat. Dan yang perlu kita refleksikan sekarang adalah apakah sungguh umat bersama para Romo dan Bruder MSF bisa melihat bahwa panggilan untuk menjadi seorang misionaris adalah panggilan semua umat beriman. Dan apakah keluarga-keluarga itu sungguh dapat menjadi tempat yang subur untuk panggilan menuju pada kesucian itu, sehingga dapat mempersiapkan siapapun yang berangkat dari keluarga-keluarga Kristiani untuk menanggapi panggilan kesucian, entah sebagai imam, biarawan-biarawati, awam selibat, atau hidup berkeluarga itu sendiri. Maka di usia yang ke-130 ini, baik kalau para Romo Bruder MSF bersama dengan umat yang dilayani atau umat yang bekerja sama dengan para Romo dan Bruder MSF ini bisa merefleksikan atau mengambil kesempatan untuk berefleksi sejauh mana ketiga kerasulan yang digeluti oleh para misionaris keluarga kudus bersama umat ini berdaya guna dan berbuah. Dan bagaimana keluarga kudus sungguh dapat menjadi teladan bagi komunitas-komunitas Kristiani, mulai dari keluarga, lingkungan, paroki, komunitas kategorial, menjadi sungguh mewarnai kehidupan gereja. Selamat merenungkan.